Nah, kita mau lanjutkan materi kita, yaitu pada nanti bisa kita katakan teorema dasar kalkulus yang pertama. Ya, teorema dasar kalkulus pertama, atau bisa kita juga katakan nanti ada fungsi akumulasi, begitu ya. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, jika y sama dengan fx, fungsi yang kontinu, ingat ya, fx adalah fungsi yang kontinu pada interval a, x, ya. Kemudian kita ambil satu daerah AX, ya, daerah AX. Nah, kemudian AX ini kita turunkan, ya, akan menghasilkan suatu fungsi apa? Fungsi si fx, ya. Jadi AX ini bisa menceritakan daerah yang luas, misalnya, ya, daerah yang luas. Nah, kita ambil salah satunya, yaitu fungsi yang ada di dalamnya. Nah, ketika kita ini turunkan, maka akan menghasilkan fungsi fx. Nah, maka bisa kita tuliskan AX sama dengan, ya, integral dari A sampai dengan X. Yang tadinya biasanya A sampai dengan B gitu ya. Ini integral A sampai dengan B, di mana A batas bawah dan X adalah batas atas terhadap fungsi fx dx. Nah, kalau misalnya kita buatkan ini, ya, A sampai dengan X terhadap fungsi fx dx. Ya, kalau misalnya kita lihat itu fx dx, nah ini kan fx, kemudian batasnya juga x. Nah, ini akan membuat kamu bingung. Jadi kita ambil satu variabel, ya, variabel bebas. Nah, kita buat itu t menjadi ft dt, ya, ft dt. Jadi itu sebenarnya sama aja, karena nanti kan akan menghasilkan satu fungsi fx, ya, ini. Nah, maka bisa kita tuliskan d dx terhadap ax, ya, itu akan sama dengan fx. Nah, atau juga bisa kita tuliskan bahwa ax tadi adalah fungsinya integral dari a sampai dengan x, ft dt bisa kita tuliskan menjadi d dx, ya, a integral a sampai dengan x terhadap ft dt itu akan sama dengan apa? Fx. Bisa ya? Jadi kalau kita lihat AX adalah integral A sampai dengan X ft dt, kemudian kita turunkan kembali d dx terhadap integralnya, maka akan menghasilkan hasil yang sama gitu ya, ke fungsi awal yaitu fx. Nah, coba kita lihat contohnya. Contoh d dx integral 1 sampai dengan x t pangkat 4 dt. Nah, di sini kita lihat bahwa si t pangkat 4 ini adalah si fx-nya, maka akan menghasilkan x pangkat 4. Nah, coba kita lihat. D dx dari si integral 1 sampai dengan x t pangkat 4 itu sama dengan t pangkat 5 per 5 dari interval 1 sampai dengan x, ya. Nah, maka ini sama dengan ketika kita substitusi, ya, untuk interval atas dan bawah, maka untuk interval atas duluan x pangkat 5 per 5 dikurang 15 per 5 1 pangkat 5 per 5, ya. Maka ini turunan dari x pangkat 5 per 5 dikurang 1 per 5, d dx x pangkat 5 per 5 itu sama dengan 5 dikali 1 per 5 x pangkat 4, ya, sama dengan x pangkat 4, kemudian turunan dari konstanta sama dengan 0, maka hasilnya adalah x pangkat 4. Begitu. Nah, coba kita lihat lagi ini, ya, untuk lebih menekankannya bahwa teorema dasar kalkulus yang pertama itu katanya tadi g aksen x sama dengan fx, benar ya, atau juga boleh kamu pakai g aksen kalau kita tadi pakai a aksen x, ya, sama dengan fx. Nah, d dx integral a sampai dengan x ft dt sama dengan fx untuk setiap apa x elemen a sampai dengan b, gitu. Nah, contoh lagi kita lihat ini contohnya. D dx integral 1 sampai dengan x t pangkat 3 terhadap dt, ya, terhadap dt itu sama dengan, nah ini fungsinya fx, ya, sama dengan x pangkat 3, begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, integral dari d dx integral dari 2 sampai dengan x. Perhatikan ini batasnya masih memenuhi teoremanya tadi, ya, x 2 sampai dengan x t pangkat 3 per 2 per akar t kuadrat tambah 17, ya, karena ini masih memenuhi teoremanya, maka ini akan menghasilkan fungsi fx juga, ya, maka t nya kita rubah menjadi x pangkat 3 per 2 per akar dari x kuadrat tambah 17.
Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana kalau misalnya batas atasnya bukan X, tapi ini soalnya ada 2X. D dx 1 sampai dengan 2X, T pangkat 3. Nah, di sini 2X ini harus kita rubah menjadi satu ya, satu variabel, atau misalnya U, atau misalnya X saja, atau misalnya A, bebas. Nah, maka ini bisa kita buat U-nya sama dengan 2X. Ya, maka kita punya batasnya menjadi 1 sampai dengan U terhadap T pangkat 3 dt ya. Nah, berarti ini sama dengan dx-nya hilang. Ya. Sama dengan d dx ya kan? Kemudian T pangkat 3 maka U pangkat 3 dikali dengan d du ya. Ini dt kan? Maka dikali dengan du ya. D dx T pangkat 3 U pangkat 3, U nya tadi apa? 2X, maka 2X pangkat 3 dikali dengan DU nya ini apa? DU nya sama dengan 2 DU dx nya ya, berarti dikali dengan 2 ya, maka ini hasilnya sama dengan 2 pangkat 3, 8 kali 2, 16X pangkat 3 gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ini nomor 4 ya, d dx integral dari x sampai dengan 2x t pangkat 3. Nah, ini bisa kita buat batasnya ya. Kalau misalnya kita lihat batasnya x kemudian 1 sampai dengan 2x gitu ya. Maka bisa kita partisi ya. Kenapa harus kita partisi, Bu? Karena kita mau dapatkan sesuai dengan formula yang sudah kita lihat tadi, yaitu dari 0 atau dari satu bilangan dari A sampai dengan si X ya, dari A sampai dengan si X. Nah, sedangkan kita punya dari X sampai dengan 2X. Nah, ini yang mau kita partisi. Yang pertama adalah dari X sampai dengan 1, kemudian dari 1 sampai dengan 2X, 1 sampai dengan 2X. Nah, ini ya, kita punya bahwa kalau kamu masih ingat, kalau integral A sampai dengan B terhadap fx dx ini akan sama dengan negatif. Kenapa negatif? Karena kita tukar batasnya B sampai dengan A terhadap fx dx gitu, bisa ya. Nah, ini kita tukar menjadi dia tadinya dari x sampai dengan 1 menjadi 1 sampai dengan x ya, terhadap T pangkat 3 hasilnya min ya, min x pangkat 3. Kemudian ditambah dengan ini hasilnya tadi adalah 16x pangkat 3, maka hasilnya sama dengan 15x pangkat 3, begitu. Nah, itu beberapa contoh untuk fungsi akumulasinya. Nah, sekarang kita mau lihat sifat beberapa integral tentu yang sebelumnya pun sudah ada ya. Di sini ada sedikit tambahan. Yang pertama ada penjumlahan selang, perbandingan, dan nanti ada keterbatasan. Nah, kita mau lihat penjumlahan selang. Nah, ini selang tadi A sampai dengan C fx dx. Nah, ini bisa kita partisi menjadi A sampai dengan B fx dx ditambah dengan B sampai dengan C fx dx ya. Coba kita lihat ini, integral min 1 sampai dengan 1 terhadap x pangkat 3 dikali nilai mutlak x dx. Nah ya, nilai mutlak x dx, nah itu sama dengan, nah ini bisa kita partisi dari misalnya min 1 0 sampai dengan 1. Nah, ini perhatikan ada nilai mutlak, maka kalau kamu ingat nilai mutlak maka dia punya 2, X untuk X besar 0 dan negatif X untuk X kecil 0 gitu ya. Nah, sekarang yang kita lihat dulu selangnya dari min 1 sampai dengan 0, maka ini berada pada daerah yang negatif, maka yang kita pilih adalah yang pertama ini ya, yang kedua untuk negatif X. Maka ini hasilnya X pangkat 3 dikali dengan negatif X pangkat 4. Kemudian selangnya dari 0 sampai dengan 1. Nah, ini yang positif. Nah, kita ambil untuk X yang besar 0, maka X pangkat 3 dikali X sama dengan X pangkat 4. Hasilnya nanti 0, bisa kamu cari. Nah, kemudian untuk sifat perbandingan, jika fx lebih kecil sama dengan gx pada interval a, b, maka kita punya integral a sampai dengan b fx dx kecil sama dengan integral dari a sampai dengan b gx ya, gx dx gitu ya. Nah, kemudian coba kita lihat sin kuadrat x kecil sama dengan x kuadrat pada selang 0 sampai dengan 1. Jadi kita lihat integral dari 0 sampai dengan 1 sin kuadrat x dx akan kecil sama dengan 0 sampai dengan 1 x kuadrat dx. Nah, coba perhatikan kalau misalnya
kita punya sifat perbandingan seperti ini ya, yang bisa kita tuliskan, maka fungsi ini, fx ini bisa diwakili oleh fungsi si gx. Maka kita lihat mana yang mempermudah kita, yaitu kita bisa ambil si gx ya, itu sama dengan hasilnya sepertiga yang mewakili juga si sin kuadrat x. Nah, kemudian ada sifat keterbatasan ya, jika m satu bilangan sembarang dan m besar, kita ambil si fx berada di antara dua bilangan tersebut ya pada selang a, b, maka kita punya yaitu m dikali dengan b dikurang a kecil sama dengan integral dari a sampai dengan b fx dx kecil sama dengan m dikali dengan b dikurang a. Maka contohnya coba kita lihat, 1 kecil akar dari 1 tambah x pangkat 4 kecil sama dengan akar 2 pada selang 0,1. Maka di sini adalah nilai m kecil, akar 2-nya adalah m besar pada selang ya 01a, b. Maka kita tuliskan sesuai dengan sifatnya, 1 dikali dengan 1 kurang 0, b kurang a ya, 1 kurang 0 kecil sama dengan 0 sampai dengan 1, akar dari 1 tambah x pangkat 4 dx kecil sama dengan akar 2 dikali 1 dikurang 0 itu sama dengan akar 2. Maka bisa kita tuliskan 1 kecil sama dengan integral 0 sampai dengan 1 akar dari 1 tambah x pangkat 4 kecil sama dengan akar 2 gitu, bisa ya. Kemudian kita punya teori simetri. Kalau kamu ingat fungsi genap dan fungsi ganjil, kalau fungsi tersebut ya si fx nya adalah fungsi genap, maka bisa kamu langsung pakaikan ini fungsi genap kemarin. Kalau misalnya ketika f min x sama dengan apa, fx. Kemudian fungsi ganjil ketika si f min x sama dengan negatif ya, negatif fx ya, maka ini langsung sama dengan 0. Berarti di sana kamu punya beberapa kerja. Yang pertama, kamu cek dulu fungsinya genap atau ganjil. Kalau genap, kamu pakai yang ini. Kalau ganjil, sudah sama dengan 0. Nah, kemudian fungsi ketentuan periodik ya, f periodik dengan periodik p. Nah, ini punya yaitu integral a sampai dengan a ditambah p, periodiknya berapa ya terhadap fungsi fx dx. Nah, ini akan sama dengan ketika kita mulai dari 0 sampai dengan periodik yang diberikan begitu. Nah, sampai di situ dulu. Kemudian nanti untuk materi selanjutnya akan kita pelajari. Kemudian nanti untuk contoh soal mengenai teorema dasar kalkulus ini kita akan diskusikan. Terima kasih.